Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mukallifina liya'buduh wa adara 'alaihimul arzaqa liyashkuruh wa waddaha lahumul adillata wal barahina liya'rifuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'il ladina taba'uh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang jalan mudah menuju jannah. Jalan mudah yang pertama adalah dengan cara kita semangat belajar ilmu agama, sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin wal muslimat, yang terpenting dari hadis ini adalah kita semuanya memahami makna salaka dari hadis tersebut adalah yang pertama, berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau yang kedua, setiap perjuangan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ilmu agama Islam, seperti perjuangan dalam rangka membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, serta mendakwahkannya. Sehingga setiap usaha kita dalam rangka kita memperoleh ilmu agama, maka masuk dalam kategori salaka. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka senantiasa berusaha untuk mencari ilmu agama, Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka dengan mencari ilmu itu akan mengetahui amalan-amalan yang jikalau mereka amalkan akan menjadi amalan yang bermanfaat oleh mereka di akhirat kelak. Karena sesuai dengan apa yang telah beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan mudah yang pertama. Jalan mudah yang kedua untuk kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita berkenan menjadikan beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh atau suri tauladan kita. Beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhulal jannata wa man asani faqad aba. Hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya setiap dari umatku, kata beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang enggan. Lantas para sahabat bertanya pada beliau,
siapakah yang engkau maksud dengan orang yang enggan tersebut, wahai Nabi? Kemudian beliau menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapapun dari umat beliau yang mereka itu berusaha mentaati, mensuri tauladani, mencontoh beliau, maka mereka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba. Dan mereka yang enggan, tidak mau mencontoh beliau, maka merekalah orang-orang yang tidak mau, tidak berkenan untuk Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan yang kedua agar Allah berkenan memasukkan kita semuanya dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara kita menjadikan beliau Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat, jalan mudah yang ketiga agar Allah mudahkan kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara kita menjaga, mengistiqomahkan ibadah sholat wajib kita, puasa wajib kita, serta kita berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa yang Allah larang buat kita. Sebagaimana dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW, beliau bersabda, ya Rasulullah, afara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah? Qal na'am. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabiullah Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau jikalau aku telah melaksanakan, telah menjaga salat wajib 5 waktu, telah menjaga, telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, serta aku telah menghalalkan apa yang Allah halalkan, serta mengharamkan apa yang Allah haramkan, dengan makna melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan amalanku tadi itu aku bisa Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau menjawab, qal na'am, ya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tadi kita semua bisa mengambil hikmah yang luar biasa, bahwasanya dengan usaha kita, yaitu menjaga salat wajib kita, puasa wajib kita di bulan Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang berikutnya, serta kita berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan semampu kita dari perintah Allah, serta menjauhi apa yang Allah larang buat kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jalan mudah yang keempat adalah kita semuanya sebagai kaum muslimat, utamanya sebagai seorang istri, menjadi istri yang solihah. Sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya, jikalau seorang istri, seorang perempuan telah menjaga sholat wajibnya, telah menjaga puasa wajibnya, telah menjaga, senantiasa menjaga kehormatannya, serta berusaha semampunya dalam mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada perempuan atau istri tadi di hari akhirat kelak, masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah mana yang kamu kehendaki.
dari pintu mana yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga buat para istri, sungguh Allah telah memudahkan jalan buat kalian semuanya, para istri yang mereka itu berusaha senantiasa menjaga sholat wajibnya, puasa wajibnya, kemudian menjaga kehormatannya, serta mentaati suaminya selagi dalam kemampuan dan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa surga dan boleh masuk dari pintu mana yang mereka kehendaki. Kaum muslimin wal muslimat, jalan mudah menuju jannah yang terakhir, yang kelima yang kita bersama-sama pelajari pada perjumpaan kali ini adalah dengan cara kita mampu mengakhiri akhir hayat kita dengan ucapan, dengan kalam La ilaha illallah, sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, rawahu Abu Dawud. Yang artinya, barang siapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka Allah mudahkan untuk mengakhiri hidupnya dengan ucapan La ilaha illallah, maka Allah akan memasukkan hamba tersebut dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting dari kita semuanya, bagaimana agar lafadz itu, kalam itu bisa Allah mudahkan untuk kita ucapkan menjelang akhir hayat kita. Tiada lain adalah dengan cara kita mengistiqomahkan semua amal baik yang telah kita peroleh, yang telah kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kita itu mengistiqomahkan amal baik kita dalam kehidupan sehari-hari, Allah mudahkan kita untuk mengakhiri hayat kita dengan ucapan La ilaha illallah, sehingga dengan sebab itu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita semuanya untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.